warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Atullah dengan NIM 2004-2120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi ke-6 dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada Sistem Hukum Anglo-Saxon atau yang bisa disebut Common Law System. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali provinsi Quebec, dan Amerika Serikat, walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental Napoleon. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara juga menerapkan sistem Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria, yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga menerapkan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika mulai berkembang di United Kingdom. Pada abad, sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang kemudian mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum yang dibentuk dan menjadi kaedah yang mengikat umum. Prinsip-prinsip hukum yang timbul dan berkembang di Anglo-Saxon adalah berasal dari putusan-putusan hakim atas perkara yang dihadapi, maka seringkali disebut dengan case law. Sistem hukum ini dalam praktiknya mengutamakan hukum yang tidak tertulis, yang sering disebut common law atau unwritten law. Artinya, kedudukan hukum kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sementara itu, hukum tertulis mengatur terbatas pada hal-hal pokok dan penting, misalnya tentang konstitusi dan pengaturan kelembagaan. Dalam sistem pengenalan di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan sistem juri. Yang kedua ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering juga disebut sebagai civil law. Sejarahnya, sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad ke-4 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan kodifikasi atau corpus juris civilis dari berbagai kaedah hukum yang ada sebelum Justinianus. Dalam perkembangannya, ketentuan korpus juris civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi di negara-negara seperti Jerman, Belanda, Italia, Prancis, dan Asia, termasuk Indonesia pada penjajahan Belanda. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Adanya prinsip ini didasarkan pemikiran bahwa nilai dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Untuk itu, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Dengan konsep tersebut, maka konsekuensinya adalah hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang, sehingga dalam sistem ini kepastian hukum dijamin melalui bentuk dan sifat tertulis ada di undang-undang. Artinya, hakim tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran dan Rasul-Nya dalam kitab hadis. Kemudian disebut dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas.
kitab fikih, kemudian disebut dengan ijtihad, yang mana menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Lazimnya, hukum agama Islam kerap ditemukan di beberapa negara di benua Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga diterapkan di negara-negara dengan masyarakat mayoritas Muslim. Selanjutnya ada hukum komunis. Komunisme merupakan ideologi yang berkaitan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Di dalam sistem politik, negara komunis hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan selain mengikuti aturan partai tersebut. Dalam penerapannya, hanya terdapat satu partai dan tidak ada partai lain atau partai oposisi sehingga dapat dikatakan jika politik tidak memikirkan hak asasi manusia dalam menentukan pendapat. Selanjutnya ada hukum campuran atau mixed law. Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal yang telah dipaparkan di atas. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan yang selepas kemerdekaan masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara-negara bagian Louisiana yang menggabungkan antara hukum sipil dan common law. Demikian juga Afghanistan yang mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah. Selanjutnya, sistem hukum yang dianut Indonesia. Dalam buku pengantar hukum Indonesia tahun 2016 karya Hanafi Arif, sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum civil law yang disebabkan oleh penjajahan Belanda. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli atau hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diperlakukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Namun, hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak 1848. Untuk saat ini, negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum, maupun sistem penegakan hukumnya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.